Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat dan sukses untuk sobatku Mas Andi Zulianto dari UNESA. Ini sastrawan dari UNESA, penyair dari UNESA yang luar biasa. Alhamdulillah sudah mengirimkan buku, hadiah buku sebagai hadiah pegiat literasi yang satu berjudul 1000 karya Andi Yulianto, berjudul Romansa Takjil. Lalu buku satunya ini berjudul Problematika Tafsir Wacana dalam Kultur Indonesia. Nah, Mas Andi, selamat dan sukses untuk penjenengan, untuk Mas Andi yang hebat dan luar biasa. Ini sebagai pegiat literasi, sebagai penyair, sungguh luar biasa. Saya sebagai pegiat literasi sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Mas Andi ini, menghasilkan karya-karya yang sangat monumental. Ini bisa memfasilitasi para pegiat literasi dan juga menjadi contoh bagi para mahasiswa untuk berkarya. Kalau sering saya nyanyikan, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh ye, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tra la 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 tra la 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 la. Luar biasa untuk Mas Andi yang hebat dan luar biasa. Karyamu akan senantiasa dikenang sepanjang masa. Kawan, jadi kalau kita lihat karya Mas Andi ini berwujud 10 karya yang dikumpulkan dalam antologi puisi Romansa Takjil. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita lihat. Mas Andi mengumpulkan 1000 puisinya, ya, 1000 puisinya. Ini yang diterbitkan menjadi sebuah buku, dan ini menjadi gambaran real dari sebuah mimpi dan imajinasi yang diwujudkan dalam bentuk kata. Diksi menjadi salah satu pilihan untuk mengungkapkan rasa. Jiwa menjadi salah satu bagian penting untuk bisa menunjukkan karsa dan cipta. Mas Andi membuktikannya. Kawan, kalau kita lihat untaian kata-kata yang dipilih oleh Mas Andi dalam kumpulan puisi ini, salah satunya misalnya ini saya tunjukkan puisinya yang pertama. Karena kita belum selesai. Hidup ini konyol, kejam, tidak adil. Kini jiwamu berpisah dengan ragamu. Kau benar-benar telah pergi untuk selamanya. Itulah keindahan bahwa kita pernah bersama. Kalau dilihat dari bentuk, fungsi yang disajikan oleh Mas Andi dalam puisi berjudul Karena Kita Belum Selesai, ini jelas memberikan sebuah warna kehidupan yang nyata dengan berbagai dimensi ruang dan waktu. Lalu kalau kita lihat dari sisi teks, konteks dan konteks, ini merupakan kombinasi elaborasi, kenyataan, mimpi, dan imajinasi. Dan ini benar-benar Mas Andi mengejawantahkan pengalaman spiritual yang diungkapkan dengan diksi yang nyata dalam berbagai situasi. Dan ini menjadi salah satu bagian penting kalau kita lihat lagi diksi-diksi yang dipilih. Misalnya, hidup ini konyol, ini nyata. Hidup ini konyol. Karena apa? Kekonyolan yang diwujudkan dalam kata yang dipilih oleh
Mas Andi ini betul-betul diksinya lugas. Tapi kalau dilihat konteksnya, konyol ini memiliki aneka ragam makna. Konyol ini memiliki aneka ragam konteks. Konyol dalam bidang apa dulu? Nah, apa konyol dalam bidang ekonomi? Konyol dalam bidang politik? Konyol dalam bidang pendidikan? Konyol dalam bidang sosial masyarakat? Konyol dalam pengembaraan? Konyol dalam cinta? Konyol dalam asmara? Dan mungkin konyol-konyol yang lain. Lalu diksi yang dipilih lain adalah kata kejam. Kejam. Sungguh kejam kau kepadaku. Betapa kejamnya kau padaku. Kau memang benar-benar kejam. Kata kejam ini juga punya nilai rasa yang berbeda-beda. Diksi yang dipilih Mas Andi ini luar biasa. Lalu diksi tidak adil. Tidak adil, diksi ini jelas tidak adil. Kata tidak adil berarti tidak merata. Tidak adil, tidak sama. Tidak adil, berbeda. Tapi kalau dilihat dari teks, tapi kalau dilihat dari konteks, dilihat dari bahasa poetika, ini memiliki nilai keindahan dan makna yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita rangkai menjadi sebuah kalimat dalam puisi yang disajikan oleh Mas Andi ini, hidup ini konyol, kejam, tidak adil. Mungkin dirasakan oleh semua manusia ketika mengalami ketidakadilan, ketika mengalami kekonyolan, ketika merasakan kekejaman, ketika merasakan ketidakadilan. Dan semua konteksnya berbeda-beda. Dan ini akan dirasakan, lalu disebutkan, memang konyol hidup ini. Bergantung konteksnya. Di kalimat 2 Mas Andi mengatakan, kini jiwamu berpisah dengan ragamu. Kini jiwamu berpisah dengan ragamu. Jiwa itu di hati, bukan sekedar di pikiran. Belas asih, mengasihi, merasakan, mendengarkan, menjadi bagian tak terpisahkan. Tapi ketika jiwa sudah lepas dengan raga, ibarat mayat hidup. Raga akan hidup ketika ada jiwanya. Raga akan hidup ketika ada rohnya. Dan jiwa itu akan memberikan rasa, memberikan karsa, memberikan cipta, dan akhirnya memberikan hidup lebih berwarna. Maka orang sering mengatakan, biar hidup lebih hidup, ceria dengan cinta, bahagia dengan asmara, dan itu akan berkelana ke jagat semesta. Dan kesemestaan alam itu akan terungkap, tersirat, tersurat dalam aneka konteks yang berbeda-beda. Luar biasa. Mas Andi mengungkapkan sebagai seorang penyair dengan berbagai konteks yang memberikan suratan maupun memberikan makna tersirat. Lalu di kalimat yang ketiga dikatakan, itulah keindahan. Itulah keindahan. Itulah keindahan. Rasanya, maknanya akan berbeda-beda. Bergantung siapa yang menerima, siapa yang merasakan, siapa yang melakukan, dan siapa yang betul-betul menikmatinya. Menikmati apa? Ketidakadilan. Menikmati apa? Kekejaman. Rasakan apa? Kekonyolan. Dan di baris terakhir dikatakan oleh Mas Andi bahwa kita pernah bersama. Jadi kebersamaan itu kadang membawa suka, cita, kadang membawa duka dan derita. Itulah cinta.
karena kita belum selesai. Tepuk tangan dulu untuk Mas Andi yang luar biasa. Ini Mas Andi memang betul-betul mengungkapkan ide dan gagasannya begitu cemerlang. Dan ini menjadi salah satu bagian nilai rasa yang diungkapkan. Saya akan bacakan satu puisi lagi yang ditulis Mas Andi di antologi puisinya ini. Judulnya ini puisi yang ke-18. Mohon maaf Mas Andi kalau saya membacakan puisi ini tidak seperti apa yang dirasakan Mas Andi ya. Tapi saya mencoba membacakan dengan rasa saya. Kidung mesra sang pejalan cinta, melakukan beberapa baris kegundahan jiwa, adalah kidung mesra sang pejalan cinta. Sebuah pertanyaan yang tak bisa aku jawab sekarang, antara aku, kau, dan sebentuk dirinya. Cinta tidaklah lebih bermakna menjadi sebuah pengalaman. Kerinduan yang mendalam. Daripada sekadar menari-nari di atas beribu pertanyaan yang membuat kacau pikirannya. Hingga kepalamu berbentur pada kekosongan diri yang penuh emosi. Tepuk tangan untuk Mas Andi, luar biasa. Karyamu hebat dan luar biasa. Itulah Mas Andi. Dengan kepiawaian mengungkapkan ide, mengungkapkan rasa, mengungkapkan imajinernya menjadi sebuah kata dan menjadi hutan belantara kata yang bercerita dengan rasa, bercerita dengan cinta, bercerita dengan kegelisahan, bercerita dengan kegundahan, bercerita dengan segala cerita. Kawan, ini menjadi salah satu bagian penting. Ada banyak puisi yang dihasilkan Mas Andi dalam romansa takjil ini. Dan kemudian kalau kita lihat di buku kedua Mas Andi, ini ada problematika tafsir wacana dalam kultur Indonesia. Ini dari tema pendidikan hingga anti rasuah. Jadi karya-karya Mas Andi ini memang luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari karya yang sudah ada ini, yang dihasilkan ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang disajikan. Saya kira sangat bermanfaat ini untuk menjadi sebuah bahan ajar, teks, karena ini banyak macam, banyak ragam yang diwujudkan di sini. Ada salah satunya adalah kata-kata kasar dalam buku siswa bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Jadi ini menganalisis, mengkaji dari sisi teks, konteks dan konteksnya, diksi-diksi yang digunakan, dan ini sangat bermanfaat untuk seluruh mahasiswa, untuk guru dan untuk siswa, dan saya kira akan menguatkan kita. Salah satunya juga di awal ini ada literasi teks di era disrupsi. Nah, kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa di seluruh Indonesia, komunitas Ratulisa, rajin menulis dan membaca di seluruh Indonesia, menjadi bagian penting bagi kita untuk terus menghidupi literasi, menghidupkan literasi. Ayo berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Bukti nyata Mas Andi sudah menghasilkan karya-karya ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa menjadi salah satu kata yang tentu akan memiliki 1000 makna. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi salah satu wujud nyata, tentu itu akan menjadi salah satu kenikmatan tersendiri ketika teman-teman menghasilkan karya dan kita selalu berliterasi dengan Ratulisa, karena itu akan menjadi salah satu imajiner yang tak akan pernah lekang sepanjang waktu. Dan kekuatan itu tentu akan mengantarkan kita bagaimana kita menjadikan sebuah nilai rasa, nilai karsa, dan nilai cipta. Nih, saya akan bacakan sebagai penutup
satu puisi Mas Andi yang ke-68. Judulnya Bukan Aku. Lalu siapa? Mas Andi? Bukan, bukan aku. Lah siapa? Bukan aku. Bukan aku, puisi ke-68. Aku memang yang memutuskanmu. Aku terlalu gegabah. Aku tidak berpikir panjang. Semua telah terjadi. Ternyata bukan kamu yang menjadi penyebabnya. Kawan, sungguh luar biasa. Berliterasilah dengan Ratu Lisa. Membaca untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen kita, menulis berarti membangun keabadian. Dan kita akan selalu bisa menyinari bumi. Seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Berkaryalah, menulislah untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia tercinta. Selamat dan sukses untuk Mas Andi atas karyanya yang luar biasa. Sukses untuk Mas Andi, keren.